Tim panitia seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menyerahkan nama-nama calon anggota yang telah lolos seleksi kepada Presiden Joko Widodo. Tim Pansel menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu untuk masa jabatan 2022 hingga 2027. Ketua Tim Pansel, Juri Ardiantoro mengatakan ia bersama anggota tim lain melaporkan proses seleksi yang dilakukan selama 3 bulan terakhir kepada Presiden. Tim Pansel juga menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu. Selanjutnya nama-nama itu akan diserahkan Presiden ke DPR untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Juri menegaskan 24 nama yang dipilih telah melalui berbagai pertimbangan. Ia berharap nantinya para calon anggota yang terpilih dapat memperkuat kelembagaan KPU dan Bawaslu serta menjadikan penyelenggara pemilu maupun pemilu sebagai tempat untuk memperkuat dan memperbaiki demokrasi. Dan kami tadi sudah menyampaikan nama-nama yang sudah kami putuskan melalui rapat pleno tim seleksi hari kemarin tanggal 5 Januari 2022. Selanjutnya, Presiden nanti akan menyampaikan nama-nama yang sudah kami putuskan dan kami sampaikan kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR RI, dan DPR RI nanti akan melakukan fit and proper test 14 nama calon KPU dan 10 calon Bawaslu, dan nanti akan dipilih setengah dari calon yang sudah diajukan oleh Bapak Presiden. Dari 10 calon anggota Bawaslu yang diserahkan kepada Presiden Jokowi, sebanyak 7 orang merupakan penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara 2 orang lainnya merupakan akademisi dan seorang lainnya merupakan jurnalis. Tim Liputan, Berita 1. Jangan salah pilih penyelenggara pemilu. Pemirsa, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Juri Ardiantoro, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu. Selamat pagi, Pak Juri. Selamat pagi, Mas. Oke, makasih Pak Juri sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di dialog di pagi ini. Pak Juri, sesuai dengan topik ya, ini jangan salah pilih penyelenggara pemilu karena memang sangat krusial, sangat vital sekali nantinya peran dari KPU dan juga Bawaslu, mengingat banyak sekali tantangan yang akan dihadapi dalam pemilu, utamanya di 2024 nanti, begitu ya, termasuk masalah teknis. Kita juga berkaca di penyelenggara pemilu sebelumnya. Ada perbedaan tidak, Pak Juri, untuk seleksi kali ini dari standar seleksi-seleksi sebelumnya? Kalau secara umum tidak ada perbedaan yang berarti ya antara seleksi KPU Bawaslu tahun ini dengan 5 tahun yang lalu, karena prinsip-prinsip dari rekrutmen dan kebutuhan figur dari para anggota KPU dan Bawaslu itu relatif sama. Yang tentu kami pikirkan tentu dua hal ya yang membedakan dengan seleksi 5 tahun yang lalu. Pertama, tentu kami tim sel mencermati benar apa yang sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir dari profil penyelenggara pemilu. Jadi kami mempelajari, mengevaluasi seperti apa profil penyelenggara pemilu di pemilu sebelum ini, dan kemudian perbaikan-perbaikan apa yang harus kita perkuat untuk membuat atau melahirkan penyelenggara pemilu yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi sifatnya evaluatif. Yang kedua, tentu kami pikirkan benar tantangan-tantangan penyelenggara pemilu untuk menghadapi tugas ke depan, terutama pemilu serentak, ya, terutama pemilu serentak di 2024, baik pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten kota, dan pemilu presiden, serta akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tahun yang sama. Jadi tantangan penyelenggara pemilu akan jauh lebih kompleks ketimbang sebelumnya. Oleh karena itu, ya kita mesti menaikkan level profil maupun kualitas dari penyelenggara pemilu karena tantangannya yang lebih kompleks. Jadi
mungkin itu dua hal yang menjadi pertimbangan tim sel untuk memperbaiki penyelenggara pemilu dari masa-masa sebelumnya. Jadi secara umum relatif sama karena kita nyari orang yang berintegritas, orang yang bekerja, orang yang bisa bekerja profesional, dan orang yang bisa mengatasi berbagai tantangan yang akan dihadapi. Kira-kira gitulah. Oke, Pak Juri. Memiliki kompetensi, kemudian berintegritas itu sangat penting sekali, termasuk juga nyali ya, keberanian untuk memberikan sebuah keputusan. Nah, apakah hal itu terlihat secara jelas dari nama-nama yang sudah lolos seleksi dari tim sel? Ya. Tentu saja kami berharap nama-nama yang sudah kami putuskan bisa memenuhi kriteria itu, dan tentu melalui proses panjang seleksi yang kami lakukan terhadap mereka, kami meyakini nama-nama itu akan bisa memenuhi kriteria kebutuhan kita ke depan. Nah, karena proses seleksi ini kan tidak hanya mempertimbangkan kompetensi saja ya, tidak hanya mempertimbangkan rekam jejak, dalam pengertian bagaimana mereka bekerja selama ini, tetapi kami juga mendalami integritas seseorang, karena ini menjadi sangat kunci ya. Integritas itu menyangkut independensi dan tidak tergoda, terganggu oleh berbagai tarikan kepentingan, baik kepentingan politik, kepentingan pragmatis ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga pertimbangkan banyak sekali hal-hal yang membuat seseorang itu betul-betul memiliki daya tahan ya, memiliki kemampuan manajerial, memiliki kepemimpinan untuk memimpin mesin besar penyelenggara pemilu. Jadi jangan hanya membayangkan mereka menjadi KPU pusat yang mengendalikan hanya sekitar 600-700 orang di kantor, Bawaslu juga begitu, tetapi harus melihat mereka akan mengendalikan mesin atau organisasi besar sampai di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Mereka akan memilih kuatnya di sana, dan mereka akan mengendalikan mereka sebagai organisasi penyelenggara pemilu yang harus sama seragam dari pusat sampai daerah. Bahwa ini adalah organisasi yang bersifat nasional, mandiri, dan bisa bekerja secara baik. Oke, Pak Juri, khusus untuk di KPU ada sejumlah nama-nama incumbent yang sebelumnya juga menjabat begitu ya. Kita tahu bahwa dalam kepengurusan sebelumnya ada sempat katakanlah tragedi yang tidak diinginkan. Salah satu anggota KPU ini terjaring KPK, bahkan yang pelakunya saja masih buron sampai sekarang. Kalau dengan asas kolektif kolegial, apakah ini tidak mendegradasi kepercayaan publik bahwa di kepengurusan sebelumnya ada hal yang tidak diinginkan kemudian dicalonkan lagi? Bagaimana menjawab ini, Pak Juri? Ya, kalau kolektif kolegial tentu saja itu menjadi pertimbangan yang sangat serius. Jangan sampai kita milih orang yang nggak bisa kerja bareng, karena mereka akan mendiskusikan dan memutuskan secara bersama-sama satu kepentingan besar pemilu Indonesia. Tapi memang perilaku seseorang nggak bisa juga kemudian selalu dikaitkan dengan tim yang lain, karena perilaku menyimpang seringkali juga sangat personal ya. Jadi meskipun komisioner yang sekarang mencalonkan lagi dan sebagian masih dipilih oleh tim seleksi, kami sudah tentu saja mendepiksi bahwa apa yang terjadi sebelum ini, kasus seseorang disangka dan divonis tidak pidana korupsi oleh penegak hukum, ya sifatnya sangat personal ya. Jadi kami tidak ingin lagi ada orang yang seperti ini untuk masuk ke KPU baik di pusat maupun di daerah. Dan kami yakini apa yang kami sudah tetapkan tidak terkait sama sekali dengan prinsip kolegial di dalam melakukan kebijakan. Oke, nah ini ada desas-desus ya, karena belum ada bukti kebenarannya atau bukti kuatnya dari beberapa mungkin ya nama-nama yang sudah lolos direkomendasikan ini sudah mulai menggeliat, sudah mulai melakukan lobby-lobby terhadap DPR. Lobby-lobby tidak melulu konotasinya negatif, tetapi kan yang dikhawatirkan adalah resiko adanya politik transaksional. Ini bagaimana Pak Juri menjelaskannya? Iya.
saya atau kami menyadari bahwa proses itu pasti akan terjadi karena memang setelah selesai dari tim seleksi prosesnya sudah sangat politik ya. Maksud saya adalah ini proses politik yang akan dilakukan oleh DPR. DPR akan atau fraksi-fraksi akan mempertimbangkan seseorang apakah layak atau tidak menjadi anggota KPU atau Bawaslu. Tentu sebagai aksi politik akan mempertimbangkan unsur politiknya. Tetapi kami berharap apapun prosesnya akan dipilih oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi yang mumpuni ya, baik integritas maupun profesionalismenya. Nah, yang kedua, memang tentu kami tidak bisa melarang atau tidak bisa membatasi seseorang untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai karena situasinya sudah nggak bisa dikontrol oleh tim seleksi. Dan yang kedua, memang ada kebutuhan dari kedua pihak untuk melakukan komunikasi. Nah, komunikasi ini jangan kemudian lebih tendensi atau jangan dikotori oleh transaksi karena saya juga punya pandangan partai politik perlu lebih tahu mendalam orang-orang yang akan dipilih melalui fraksinya. Nah, demikian juga calon perlu memberikan menjelaskan, memberikan informasi mengenai dirinya, tetapi harus terbuka dan kemudian sebaiknya harus tidak ada proses-proses transaksi yang akan mencintai integritas seorang penyelenggara pemilu. Oke, suka tidak suka kita harus mengandalkan ya DPR untuk benar-benar bisa amanah begitu ya dari suara rakyat ini. Nah, bagaimana DPR ini harusnya memastikan bahwa tidak ada kong kali kong begitu ya fit and proper test ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana meyakinkan kepercayaan masyarakat itu, Pak Juri? Ya, saya mau memberikan perspektif saja atau masukan kepada teman-teman di parlemen, di partai politik yang ada di Komisi 2 khususnya. Ini lama menjadi pemantau pemilu independen. Saya juga lama menjadi praktisi penyelenggara pemilu selama 14 tahun dan sampai hari ini masih ngurusi pemilu termasuk menjadi tim sel. Yakinlah kepada orang-orang di KPU maupun Bawaslu yang berintegritas. Tidak perlu seorang anggota KPU maupun Bawaslu dianggap tanda kutip sebagai orangnya atau orang dari pilihan partai mana. Karena kalau kita sudah punya KPU yang kuat, kalau kita sudah punya KPU yang mandiri, yang berintegritas, yang bisa kerja, maka yang diuntungkan adalah partai-partai politik. Yang diuntungkan adalah peserta pemilu, termasuk tentu saja adalah bangsa Indonesia. Karena mereka akan bekerja dengan baik, menjaga proses pemilu dengan baik, menjaga suara dengan baik, dan seluruh suara yang dihasilkan oleh partai politik maupun calon akan dijaga sepenuhnya oleh penyelenggara pemilu. Jadi kalau semua berpikir dan bekerja untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang baik tanpa harus ada kepentingan salah satu kepentingan atau beberapa kepentingan politik di dalamnya, maka semua akan diuntungkan. Peserta pemilu diuntungkan, masyarakat akan merasa aman memberikan suaranya, dan bangsa Indonesia akan bangga memiliki penyelenggara pemilu yang demikian. Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi, ya ini kalau sampai tercederai, kita bingung memaknai demokrasi seperti apa begitu ya Pak Juri. Pak Juri, kita lanjutkan perbincangan ya di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, masih bersama dengan Pak Juri Ardiantoro. Pak Juri, nama-nama sudah diberikan, rekomendasikan kepada Presiden Jokowi ya. Mungkin ada tanggapan atau respon yang secara khusus disampaikan oleh Pak Jokowi? Pada saat kami menyampaikan nama-nama itu kepada Presiden sebagai laporan, dan tentu saja kami sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Presiden, kami menjelaskan beberapa hal kepada Presiden. Pertama,
kami betul-betul menerapkan prinsip transparansi di dalam seleksi ini, dan kemudian kami mempertimbangkan banyak sekali hal yang akhirnya kami memutuskan 14 nama KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu. Beberapa pertimbangan itu tentu saja tadi adalah soal integritas, soal kompetensi, kemudian kepemimpinan. Kami juga mempertimbangkan proporsi antara perempuan dan laki-laki, meskipun kami bersikeras untuk bisa menghasilkan sekurang-kurangnya 30% perempuan, calon KPU dan Bawaslu, memang di KPU kurang sedikit ya, 28,5% perempuan, dan di Bawaslu sampai 30%. Tapi ini adalah satu proses yang yang sangat kuat pertimbangannya. Selain perempuan, kami juga melihat keterwakilan ya daerah, karena Indonesia ini luas, kita harus juga mempertimbangkan faktor-faktor di mana representasi ini menjadi penting tanpa harus mengesampingkan kompetensi dan kualitas. Pertimbangan-pertimbangan yang lain juga kita lihat, misalnya dari sisi keberagaman ya, sisi yang daerah juga misalnya keberagaman agama. Meskipun ini juga hanya menjadi pertimbangan lain, tapi ini lihat ada perwakilannya. Tentu saja sekali lagi tidak mengesampingkan soal kompetensi dan integritas. Nah, kemudian kami juga mempertimbangkan berbagai masukan komplain masyarakat mengenai seseorang. Kalau kita anggap seseorang itu punya kompetensi tetapi integritasnya jeblok menurut masukan masyarakat dan setelah diverifikasi benar, maka ya tentu saja ini tidak bisa kami putuskan untuk menjadi calon. Karena dan dari apa yang sudah kami sampaikan kepada Presiden tentu saja adalah mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada tim sel atas kerja keras tim sel yang sudah menghasilkan calon KPU dan calon Bawaslu. Dan kemudian Presiden juga minta kepada kami tim sel untuk memberikan penjelasan kepada publik, kepada masyarakat, termasuk kepada DPR, sehingga nanti diperlukan untuk menjelaskan mengenai proses dan alasan-alasan yang digunakan atau menjadi dasar tim sel memutuskan calon-calon tersebut. Oke. Komposisi itu sangat penting sekali. Keterpilihan perempuan misalnya juga penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kompetensi dari individu-individu tadi. Nah, tim sel ini kan sebagai pihak yang independen, yang muatan politisnya harusnya nol begitu ya. Nah, ini apakah ada pembicaraan begitu nama-nama yang cukup recommended, katakanlah seperti itu? Apakah hal-hal itu sempat dibahas juga? Ini secara objektif penilaiannya, Pak Juri. Ya, tentu saja kami tidak bebas dari kemungkinan atau potensi masukan atau potensi orang memperjuangkan seseorang untuk disampaikan kepada tim sel. Tapi kami sudah menyadari sejak awal bahwa kami bekerja tidak di ruang kosong, kami bekerja di ruang di mana banyak sekali kepentingan. Tetapi sejak awal kami di tim sel sudah punya komitmen bareng ya, komitmen bersama 11 orang itu untuk benar-benar menjaga independensi dan integritas tim seleksi itu sendiri. Hingga kalau ada masukan, kalau ada titipan misalnya tanda kutip, kalau ada kita sampaikan kepada tim saja bareng-bareng. Ini ada ini lewat WA, ini ada telepon, ini gimana. Ya, sekedar diketahui saja tim seleksi dan kemudian tidak kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk memilih seseorang. Betul-betul dipilih berdasarkan proses akuntabel yang dilakukan oleh tim seleksi. Ini kembali masalah independensi ya. Mungkin begini, contoh kasusnya misalkan kalau dalam ajang olahraga begitu Pak Juri, kan yang memilih wasit itu bukan pihak-pihak yang akan mengikuti ajang olahraga itu, tapi federasi di luar itu. Nah,
apakah memang perlu adanya mungkin aturan yang lebih bersifatnya memilih anggota KPU Bawaslu ini yang betul-betul independen, misalnya tidak hanya seleksi. Perspektif Anda soal ini bagaimana, Pak Juri? Kalau perspektif dan menjadi diskusi boleh saja ya, tetapi mencari cara metode dan rumusan yang lain. Tetapi tim seleksi tidak bisa keluar dari apa yang sudah menjadi aturan dan menjadi keputusan undang-undang. Betul. Di tim seleksi itu betul-betul berpegang teguh pada undang-undang. Tidak boleh mencari sumber-sumber rujukan hukum lain selain yang ada dalam undang-undang. Yang kami lakukan justru adalah apa yang diatur dalam undang-undang, kemudian kami memikirkan apa yang bisa kami lakukan untuk lebih memperdalam, untuk lebih mempertebal kualitas seleksi ini dari apa yang diatur oleh undang-undang tanpa harus bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, undang-undang tidak mengatur transparansi secara detail dalam proses seleksi untuk membuat rakyat terlibat. Kami menyiarkan misalnya tes wawancara secara terbuka. Kami juga membuka ruang masyarakat untuk memberikan masukan, ya kan? Kemudian kami juga konsultasi. Ya, kami juga di samping mendengar, kami konsultasi secara luas kepada publik, kepada seluruh elemen masyarakat yang concern terhadap pemilu. Nah, itu bagian-bagian dari cara kami untuk mempertebal atau memperdalam kualitas proses dari apa yang sudah digariskan oleh undang-undang. Jadi kira-kira menambah sesuatu yang memperbaiki atau memperdalam makna proses seleksi ini. Oke, kalau kita runut kembali hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemilu seperti misalnya money politik misalnya, itu apakah memang akhirnya semua akan dalam satu kesimpulan bahwa memang ada ongkos politik yang mahal? Apakah memang bisa digeneralisasikan seperti itu, Pak Juri? Atau mungkin ada hal-hal lain? Ya, ada banyak calon yang juga menyinggung menyampaikan gagasan dan komitmen bagaimana memperbaiki kualitas pemilu, di antaranya misalnya memerangi politik uang dalam pemilu. Ya, tapi kami sebetulnya lebih mengapresiasi dan lebih memberikan bobot yang baik kepada peserta atau calon ini jika calon ini tidak terlalu sibuk memikirkan perlunya aturan maupun undang-undang baru dalam pemilu. Karena penyelenggara pemilu itu kan sifatnya pelaksana undang-undang. Jadi dia justru harus memikirkan betul bagaimana kualitas pemilu itu bisa diselenggarakan sebaik-baiknya dengan kualitas yang lebih baik dengan undang-undang yang ada. Nah, kita justru itu yang kami lebih hargai. Inovasi apa, strategi apa yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dengan undang-undang yang ada, dia bisa membuat pemilu itu jauh lebih bagus. Tidak ketimbang penyelenggara pemilu yang mempunyai gagasan baik memperbaiki pemilu, tapi sibuk mengurusi perubahan undang-undang. Ini kan kelihatannya bagus, kelihatannya pintar, tetapi sebetulnya ini tidak pas untuk jadi penyelenggara pemilu. Itu lebih pas jadi pengamat maupun jadi anggota DPR. Misalnya begitu. Oke, Pak Juri, terakhir Pak Juri, mungkin singkat saja. Bagaimana agar nanti balance fit and proper akan segera dilakukan? Bagaimana sebaiknya publik menanggapi ini, bentuk pengawasan yang baik itu seperti apa? Karena harusnya memang terbuka kan, tapi bagaimana ini agar bisa menjamin penyelenggaranya terbuka dan bagaimana bentuk pengawasan yang idealnya? Dari sisi proses fit and proper test, saya yakin DPR akan dilakukan secara terbuka. Ya. Dan kita juga berharap DPR akan memilih orang-orang yang dalam fit and proper test maupun di dalam track record-nya orang yang terbaik. Ya. Jadi kalaupun ada komunikasi antara mereka, adalah komunikasi untuk memastikan bahwa yang terpilih adalah yang terbaik. Bukan memastikan yang terpilih adalah orang yang memenuhi kepentingan golongan kelompok politik
tertentu saja. Dan tentu masyarakat akan mengawal, akan melihat prosesnya. Dan yang lebih penting adalah karena kami meyakini 14 calon KPU dan 10 calon Bawaslu adalah orang terbaik dari yang terbaik yang tersedia. Yang paling penting adalah nanti prosesnya. Selama 5 tahun menjadi anggota KPU dan Bawaslu, apakah betul-betul dia bisa bekerja dengan kompetensi yang membanggakan, dan apakah dia bisa menjaga integritasnya sebagai penyelenggara pemilu untuk menjaga pemilu ini bersih dan berbagai kemungkinan malfunction atau maladministrasi atau curang dalam pemilu. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana KPU bisa membuat pemilu baik proses maupun hasilnya betul-betul dipercaya baik oleh masyarakat maupun oleh peserta pemilu itu sendiri. Baik, Pak Juri, terima kasih atas informasinya, analisisnya, pemaparannya, dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Pak Juri. Baik, terima kasih sukses. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.